Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah melalui pintu agama Islam. Begitu juga nikmat kesehatan, dan Allah memberikan kita kesempatan untuk menghadiri sebuah ibadah yang mulia di hari Jumat yang mulia ini. Kemudian setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari Jumat yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita syafaat melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Jamaah sidang Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad, ada sebuah doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ketika beliau selesai salat subuh, yaitu beliau berdoa dengan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, yang artinya, ya Allah, aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib, dan amalan yang diterima. Jamaah sidang Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat beliau yang menjadikan beliau sebagai teladan, hendaknya juga berdoa seperti yang beliau ucapkan. Dan doa ini jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta. Yang pertama, beliau meminta ilmu yang bermanfaat. Maka di dalam doa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan ilmu yang bermanfaat, kemudian baru rizki yang thayyib dan amalan yang diterima. Di antara alasannya adalah tanpa ilmu yang bermanfaat, maka seseorang tidak akan bisa membedakan manakah rizki yang thayyib, manakah rizki yang halal, dan manakah rizki yang haram. Dan tanpa ilmu yang bermanfaat, maka seseorang juga tidak akan tahu bagaimanakah caranya agar dia bisa diterima dalam beribadah, dalam beramal. Maka ini adalah bentuk keutamaan jika kita memiliki ilmu agama. Dan di dalam surah Toha ayat 114, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebuah doa agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan tambahan ilmu. Allah berfirman, wa qul rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilma, wahai Rabbku, ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan harta ataupun meminta tambahan yang bersifat duniawi,
Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk meminta tambahan ilmu. Maka ini adalah bukti di dalam Al-Quran bahwa ilmu agama menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu agama, sahalallahu lahu bihi, maka Allah akan mudahkan dengan sebab ilmu agama itu tariqan ilal jannah, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar ilmu agama itu adalah shortcut, jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang yang ingin masuk surga namun tidak mau belajar ilmu agama, tidak mau mendatangi majelis ilmu, maka dia akan bersusah payah untuk masuk surga. Maka di antara sebab seseorang bisa mudah masuk surga adalah dengan belajar ilmu agama. Ini adalah bukti bahwa ilmu agama menjadi sesuatu yang sangat penting. Jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hal yang pertama yang diminta oleh Rasulullah SAW, yaitu ilmu yang bermanfaat. Kemudian hal yang kedua yang diminta oleh Rasulullah SAW adalah rizqan thayyiban, rizki yang thayyib. Dan di antara rizki yang thayyib itu adalah harta yang thayyib, harta yang halal. Dan harta yang thayyib itu tidaklah disebut harta yang thayyib kecuali memenuhi dua hal. Hal yang pertama adalah zat dari harta tersebut itu bersumber dari sesuatu yang halal. Maka secara zatnya harta tersebut adalah harta yang halal untuk dikonsumsi. Kemudian yang kedua adalah bagaimanakah cara mendapatkannya? Apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram? Maka sesuatu itu dikatakan harta yang thayyib adalah cara mendapatkannya dengan cara yang halal. Maka disebut harta yang thayyib harus terpenuhi dua unsur ini. Zatnya halal, kemudian cara mendapatkannya dengan cara yang halal pula. Maka jika ada seseorang yang mengkonsumsi sesuatu yang secara zatnya halal, namun cara mendapatkannya dengan cara yang haram, maka ini bukanlah harta yang thayyib. Dan kita sebagai orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan segala sesuatu yang thayyib. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 172 dengan mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Wahai orang-orang yang beriman. Maka ayat ini disuruh kepada orang-orang yang memiliki iman di dalam hatinya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah segala sesuatu yang thayyib dari rizki yang kami berikan kepada kalian. Washkuru lillah. Dan bersyukurlah kepada Allah in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini kita diperintahkan untuk memakan, mengkonsumsi sesuatu yang thayyib yang diberikan oleh Allah, yang diberikan kepada kita semua. Maka dari itu doa ini sangat penting, terutama bagi kita para lelaki, para suami yang mencari nafkah setiap harinya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar harta yang kita cari itu adalah harta yang thayyib, harta yang halal. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan untuk mencari harta yang halal dan memberikan nafkah yang halal kepada keluarga kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian permintaan ketiga di dalam doa ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjatkan adalah amalan mutaqabbalan, amalan yang diterima.
Maka di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar amalan beliau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beliau seorang nabi, seorang rasul, diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala agar berdoa agar amalannya diterima. Bagaimana dengan kita? Dan hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta amalannya agar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada indikasi bahwa seseorang ketika dia beramal, amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setidaknya ada dua sebab, dua alasan mengapa amalan seseorang itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka alasan yang pertama adalah amalan tersebut tercampuri dengan perbuatan kesyirikan. Baik itu syirik besar ataupun syirik kecil seperti riya, ketika beribadah ingin dilihat, ingin dipuji, atau sum'ah, ketika ibadah ingin didengar ibadahnya. Maka ini adalah di antara sebab amalan seseorang itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya adalah surah Az-Zumar ayat 65. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat kesyirikan, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil, maka batallah amalmu. Amalmu menjadi sia-sia alias tidak diterima, dan engkau sungguh akan menjadi orang yang benar-benar merugi. Maka orang yang melakukan amal namun amalan itu tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka amalnya itu ditolak, kemudian di akhirat dia menjadi orang yang merugi. Itu adalah sebab yang pertama mengapa amal seseorang itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena tercampuri dengan kesyirikan. Kemudian sebab yang kedua adalah ketika melakukan suatu amalan itu karena tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal namun tidak ada tuntunannya dari kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak alias tidak diterima. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hendaknya dia perhatikan dua hal agar amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah hendaknya seseorang itu ikhlas beribadah hanya mengharap pahala Allah Subhanahu Wa Taala, hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua ittiba, yaitu melakukan suatu amalan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini adalah doa yang sangat ringkas yang hendaknya kita sebagai seorang muslim berusaha untuk mengamalkan doa ini, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya doa ini setiap beliau selesai sholat subuh. Dan doa ini adalah doa yang sangat kita butuhkan setiap harinya, setiap paginya ketika kita mengawali aktivitas kita. Kita meminta kepada Allah yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu agama terutama yang paling bermanfaat bagi kita. Atau boleh jadi kita meminta ilmu dunia yang bermanfaat bagi kita. Kemudian yang kedua adalah rezeki yang thayyib. Maka sesuatu hal ini adalah yang sangat penting bagi setiap kepala keluarga yang bekerja mencari nafkah, berharap mendapatkan rezeki yang thayyib. Kemudian amalan yang diterima, berharap bahwa amalan yang ia lakukan dalam satu hari ini nanti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita untuk menghafalkan doa ini dan kita bisa mengamalkan doa ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita untuk melakukan sesuatu ibadah yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah terima amal soleh yang telah kita lakukan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.